Sebelum pelelangan dimulai, akhirnya Murong Yu melangkah masuk ke dalam balai lelang dunia. Begitu melangkah masuk ke dalam balai lelang, Murong Yu terkejut karena ternyata di dalam balai lelang itu ada ruangan lain yang sangat luas. Kalau dilihat-lihat, ruangan itu hampir tak berujung, radiusnya paling tidak puluhan ribu mil, dan bisa menampung paling tidak 1 miliar orang atau bahkan puluhan miliar orang. Bisa dilihat betapa luasnya balai lelang di dunia. Sepintas, di tengah balai lelang itu ada panggung tinggi yang sangat besar, tempat seharusnya juru lelang berada. Namun, di balik panggung tinggi itu ada tanah lapang. Di balik ruang terbuka itu ada deretan kursi yang berdesakan rapat, menempati sebagian besar posisi. Saat ini, kursi-kursi sudah penuh, dan ada orang-orang abadi di mana-mana, paling tidak ada 1 miliar orang. Karena pelelangan belum dimulai, seluruh balai lelang itu berisik dan sangat berisik. Murong Yu sedikit mengernyit. Saat ini, suara Dong Yuan terdengar di telinga Murong Yu, mereka adalah penawar biasa, kami punya kamar pribadi. Sambil berbicara, seorang anggota staf menyapa Murong Yu dan yang lainnya. Mereka tiba di sebuah ruangan pribadi di atas gedung lelang. Setelah memasuki ruangan pribadi itu, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun namanya adalah ruangan pribadi, ruangan itu sangat besar dan sama sekali tidak tampak sesak. Yang terpenting adalah dekorasi di dalamnya sangat mewah, yang sungguh luar biasa. Selain itu, ada lebih dari selusin pelayan muda yang cantik dan terbuka yang melayani di ruangan pribadi itu. Berbagai makanan ringan dan anggur berkualitas juga disiapkan di atas meja. Di mana ruangan pribadi gedung lelang itu? Jelas terlihat seperti istana kaisar. Murong Yu percaya bahwa selama dia mau, dia dapat melakukan apa saja di ruangan pribadi ini, dan orang luar tidak akan ikut campur atau tahu. Begitu Murong Yu duduk, selusin pelayan yang glamor itu berjalan mendekat, menuangkan anggur dan teh, dan beberapa orang bahkan memijat Murong Yu. Mundur, Murong Yu agak tidak terbiasa dengan kehidupan mewah ini, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para pelayan agar pergi. Melihat Murong Yu melakukan ini, Dong Yuan juga tersenyum dan melambaikan tangan agar mereka meninggalkan ruang privat. 10 kamar dagang teratas kita semuanya akan memiliki beberapa kamar privat. Selain itu, ada banyak kamar privat. Hanya pelanggan besar rumah lelang yang memenuhi syarat. Dong Yuan menjelaskan, pelanggan rumah lelang adalah siapa saja. Oleh karena itu, apakah itu 10 kamar dagang teratas atau kekuatan lain, individu, semuanya adalah tamu rumah lelang. Terlebih lagi, kamar-kamar pribadi yang sangat mewah di rumah lelang ini tidak akan diberikan kepadamu karena identitasmu. Jika kamu bukan pelanggan besar rumah lelang, bahkan jika kamu adalah kaisar, kamu hanya bisa bersama semua orang di kursi biasa di bawah. Kecuali kamu bisa menghabiskan banyak uang untuk mengontrak kamar pribadi. Lelang besar ini akan memiliki banyak ramuan langka, bahan, senjata ajaib, bahan obat, untuk dijual. Oleh karena itu, selain prefektur Lingnan, beberapa dewa dari negara-negara besar lainnya juga akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Saat ini, setidaknya di antara rumah lelang ada miliaran orang. Dong Yuan menjelaskan. Apakah rumah lelang dunia sering mengadakan lelang skala besar seperti itu? Tanya Murong Yu. Sesekali, kali ini seharusnya ada bahan-bahan langka yang kamu inginkan, dan mungkin akan ada keuntungan tak terduga lainnya. Dong Yuan tersenyum, mungkin itu pasti beberapa hal baik di pelelangan sebelumnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di platform tinggi tengah lelang. Dia adalah Yan Wen, juru lelang teratas dari balai lelang dunia. Umumnya, dia hanya akan muncul secara langsung di lelang besar atau ketika ada barang yang sangat langka yang dilelang. Kali ini dia benar-benar muncul secara langsung, dan pasti ada sesuatu yang bagus. Dong Yuan menjelaskan. Murong Yu mengangguk. Orang tua itu adalah Yan Wen, juru lelang dari balai lelang dunia. Saya yakin banyak dari kalian di sini adalah teman lama. Saya tidak berbicara omong kosong di sini. Saya baru saja mengumumkan dimulainya lelang skala besar ini secara resmi. Sebelum kata-kata Yan Wen jatuh, seorang gadis muda perlahan berjalan ke panggung tinggi dengan sebuah nampan di tangannya. Di nampan itu, tergeletak dengan tenang sebuah pedang peri dengan aura yang kuat. Alat abadi tingkat 9. Ekspresi terkejut melintas di wajah Murong Yu.
Meskipun dia belum melihat alat abadi tingkat ke-9, kekuatan dari alat abadi ini sudah agak dekat dengan Wang Bing, jadi dia menyimpulkan bahwa pedang abadi ini adalah tingkat-tingkat ke-9. Ini adalah pedang abadi yang mencapai level peringkat ke-9. Meskipun lebih rendah dari prajurit raja itu langka, dan hanya mereka yang telah mencapai ranah raja abadi yang dapat dipelihara. Dan senjata peri peringkat ke-9 sudah biasa. Puncak artefak abadi ada dan kuat. Yang terpenting adalah bahwa ada sangat sedikit artefak abadi tingkat 9 di dunia abadi. Sekarang, teman-teman yang membutuhkannya, silakan jual. Harga terendah adalah Vena abadi tingkat pertama. 2. 3. Daya tarik dari alat abadi tingkat ke-9 masih sangat besar bagi semua orang. Lagi pula, seperti yang dikatakan Yan Wen, tidak banyak alat abadi tingkat ke-9 di dunia abadi, terutama pasukan kecil yang tidak memiliki raja abadi. Alat abadi tingkat ke-9 adalah prajurit dewa di tingkat kota praja. Alat abadi tingkat ke-9 segera memobilisasi antusiasme miliaran orang. Begitu suara Yan Wen jatuh, ada satu demi satu di aula lelang. Tidak butuh waktu lama sebelum harga alat abadi tingkat 9 ini naik ke level 100 Vena abadi tingkat Y. Selain itu, melihat penonton yang antusias, harga ini jelas tidak sebanding dengan senjata ajaib ini. Tuan Murong tidak tertarik dengan prajurit ajaib ini. Dong Yuan bertanya dengan heran ketika dia melihat Murong Yu dengan tenang menonton penawaran gila di aula luar. Meskipun senjata ajaib itu kuat, aku tidak membutuhkannya, kata Murong Yu ringan. Sekarang dia masih memiliki seorang prajurit raja, yang sudah cukup. Terlebih lagi, selain prajurit raja ini, dia masih memiliki senjata ajaib dari senjata ajaib, yang berkali-kali lipat lebih kuat dari senjata abadi ini dan bahkan prajurit raja. Auzu.com. Artefak surgawi biasa ini, dia tidak bisa melihat banyak. Pada akhirnya, peralatan abadi tingkat 9 ini dilelang oleh seorang abadi dengan harga tinggi 1001 urat abadi. Antusiasme untuk pelelangan pun tergerak. Selanjutnya, pelelangan melelang banyak senjata ajaib, dan bahkan bahan obat. Namun, tidak satu pun dari ini yang menarik perhatian Murong Yu. Adapun Dong Yuan, itu tidak pernah ditembak. Setelah melelang banyak produk, kali ini gulungan kulit domba yang rusak disuguhkan. Hah, gulungan kulit domba yang rusak. Ketika melihat gulungan kulit domba kuning yang bobrok dinampan di tangan gadis itu, Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Murong Yu tidak asing dengan gulungan kulit domba yang bobrok. Karena dia juga memiliki beberapa potong gulungan kulit domba yang serupa di tangannya, yang tidak diperoleh di dunia kultivasi. Namun, yang membuat Murong Yu menyesal adalah bahwa meskipun dia terbang tinggi, dia tidak dapat mengumpulkan semua gulungan kulit domba. Sekarang ada gulungan kulit domba lain di sini. Aku bertanya-tanya apakah mereka dibagi secara keseluruhan. Jika demikian, maka mungkin itu akan benar-benar mengejar peta yang lengkap. Ini adalah peta relik kuno. Meskipun hanya peta kecil dan tidak lengkap, adalah mungkin untuk mengumpulkan semua fragmen peta di masa depan untuk membuka relik kuno. Itulah relik kuno, sekarang sedang dilelang, dan harga cadangannya adalah 10 juta sen. Pil roh. 10 juta pil abadi menawar untuk yang tidak perlu, dan masih merupakan fragmen yang tidak tahu berapa banyak fragmen cepat yang dibagi. Setelah suara Yan Wen jatuh, seluruh rumah lelang itu benar-benar dalam keadaan dingin. Meskipun reruntuhan kuno itu sangat menggoda, pecahan peta kecil yang ukurannya kurang dari telapak tangan akan berharga 10 juta pil roh abadi. Jelas, tidak ada seorang pun di sini yang akan membelinya. Karena pecahan peta semacam ini yang mirip dengan reruntuhan kuno ada di mana-mana di dunia peri, belum lagi 10 juta pil abadi, bahkan 10 pil abadi pun terlalu mahal. Melihat bahwa rumah lelang itu benar-benar dingin, setetes keringat dingin muncul di dahi Yan Wen. Sebenarnya, sebelum ini, dia telah memikirkan kemungkinan ini. Jika bukan karena penjual bersikeras melelang dengan harga ini, atau penjual melelang beberapa barang yang sangat langka pada saat yang sama, dia pasti tidak akan melelang peta yang rusak ini. 10 juta pil abadi bisa mendapatkan peta reruntuhan yang rusak, siapapun yang membelinya akan mendapat untung. Yan Wen melanjutkan. Namun, jelas, tidak ada yang membelinya. Tanpa diduga, akan ada barang-barang yang telah terjual habis dalam hidup Yan Wen. Yan Wen sedikit tidak berdaya.
Ketika dia hendak mengumumkan bahwa gulungan kulit domba ini akan segera terjual, tiba-tiba terdengar suara malas, 11 juta sen. Pil roh. Seseorang sedang menawar. Mata Yan Wen bersinar dengan cahaya tajam, dan dia melihat ke ruang VIP di atas. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa gulungan kulit domba ini adalah peta reruntuhan kuno yang rusak? Dong Yuan mengerutkan kening dan menatap Murong Yu di sebelahnya. Murong Yu lah yang mengajukan penawaran. Hanya untuk bersenang-senang. Itu dianggap untuk mendukung pelelangan. Murong Yu tersenyum tipis tanpa menjelaskan. 20 juta pil abadi. Ketika Yan Wen hendak berbicara, teriakan harga kedua datang dari ruang pribadi lain, dan seseorang benar-benar berteriak lagi. Itu Fatihan. Dong Yuan sedikit mengernyit, dan dia mendengar suara Fatihan. Segera dia menatap Murong Yu dengan penuh permintaan maaf, Fatihan selalu salah padaku, tetapi dia harus masuk setiap kali aku ingin menawar. Jelas, karena hubungan antara Murong Yu dan Dong Yuan, Fatihan khawatir tentang hal itu. Wajah Murong Yu berubah muram, sangat meremehkan dan marah pada pembuat onar seperti itu. 30 juta, 40 juta, kali ini, bukan Fatihan yang menawar, tetapi di ruang pribadi lain. Itu pasti seseorang dari kamar dagang. Bajingan-bajingan ini, sebaiknya kalian tidak bertindak terlalu jauh, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Murong Yu diam-diam marah dan menaikkan harga menjadi 50 juta pil roh abadi. Meskipun dia tidak peduli dengan pil abadi ini, itu hanya membuatnya tidak senang. 60 juta, 70 juta. Tak lama kemudian, gulungan kulit domba ini melambung di atas harga tertinggi 100 juta pil abadi. Penawaran orang-orang ini mengejutkan seluruh balai lelang. Hanya sepotong gulungan kulit domba yang rusak ini saja harganya 100 juta pil abadi. Apa mereka semua gila? Banyak orang berpikir dalam hati. Gulungan kulit domba yang rusak meminta 100 juta pil abadi. Sementara semua orang di aula lelang terkejut, ekspresi Murong Yu muram. Selain Fatihan, ada beberapa kamar dagang besar lainnya yang menaikkan harga dengan Murong Yu. Situasi ini tidak asing bagi Teco. Karena setiap kali mereka dilelang, mereka akan melakukan ini satu sama lain. Namun, bukan Dong Yuan yang menawar sekarang, tetapi Murong Yu. Dapat dikatakan bahwa Murong Yu hanya terpengaruh oleh Dong Yuan dan kamar dagang Pinnacle. Awalnya, jika Murong Yu tidak muncul di ruang pribadi Dong Yuan, dia dapat menawar gulungan kulit domba yang bobrok saat dia mengajukan penawaran pertama. Tuan Murong, saya benar-benar malu. Sayalah yang menyakiti Anda. Mari kita lakukan ini, berapapun harganya, gulungan kulit domba yang bobrok ini akan dihitung sebagai kamar dagang Pinnacle kita. Dong Yuan menatap Murong dengan ekspresi minta maaf. Yu berkata, sepotong gulungan kulit domba yang sudah usang hanyalah masalah kecil, bagaimana jika itu adalah bahan-bahan langka itu? Kata Murong Yu perlahan dengan wajah muram. Dong Yuan terkejut, dan hatinya benar-benar tak berdaya. Bahan-bahan langka berbeda dengan gulungan kulit domba yang sudah usang. Tidak peduli berapapun harga gulungan kulit domba yang sudah usang ini akhirnya dijual, itu hanya sejumlah kecil uang bagi Murong Yu. Tetapi jika bahan langka itu sendiri tidak murah, jika sengaja diganggu oleh Fatihan dan yang lainnya, maka Murong Yu pasti akan berdarah-darah. Dong Yuan juga menyadari masalah ini, dan dia tahu itu tidak bisa dihindari. Mereka sebaiknya tidak bertindak terlalu jauh, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan, kata Murong Yu dengan wajah muram. Jika mereka bertindak terlalu jauh kali ini, Murong Yu pasti akan melawan. Seberapa besar kerugiannya di sini, dia harus mengembalikan orang-orang itu 10 kali 100 kali. Ketika Dong Yuan menyentuh ekspresi dingin Murong Yu, dia merasa semakin tidak berdaya, saya harap dia tidak akan membuat marah kamar dagang puncak karena ini. Di bawah kesulitan Han Gendut dan yang lainnya, Murong Yu akhirnya menghabiskan 200 juta pil roh abadi untuk menawar gulungan kulit domba yang bobrok ini. Ketika melakukan pembayaran, Dong Yuan bergegas mengantarkan pil abadi di depan Murong Yu, yang memadamkan kemarahan di hati Murong Yu. Setelah kejadian ini, antusiasme rumah lelang menjadi lebih besar, dan selain menjual beberapa barang langka dengan harga tinggi, itu adalah seorang prajurit raja. Wang Bing. Bahkan jika itu ada di kamar dagang Skyrim, itu juga milik keberadaan senjata ajaib kota. Penampilan Wang Bing sangat gila,
bahkan Dong Yuan dan yang lainnya tergoda. Selain itu, selain mereka, beberapa sekte besar dan kekuatan besar akhirnya mengambil tindakan. Bagaimanapun, itu adalah Wang Bing, bahkan jika itu adalah senjata yang bagus untuk pasukan besar itu. Harganya terus naik. Segera, 100 urat abadi yang melampaui perangkat abadi tingkat 9 mencapai 1000, 10.000, dan bahkan akhirnya mencapai level 100.000 urat abadi tingkat 1. Pada harga ini, banyak pasukan dan individu telah berhenti menawar. Tetapi beberapa orang yang tidak menawar akhirnya mengajukan penawaran. 100.000, 1 juta, jutaan, 10 juta. Pada akhirnya, Wang Bing ini dijual dengan harga 10 juta urat abadi tingkat 1. Sepotong Wang Bing sebenarnya mencapai 10 juta urat abadi. Itu 10 juta urat abadi, bukan pil peri. Ini adalah 1/10 dari kekayaan bersih Murong Yu. Murong Yu melihat kegilaan para abadi ini untuk pertama kalinya. Dan Murong Yu juga menyadari bahwa 100 juta urat abadi tingkat 1 miliknya tampaknya tidak ada apa-apanya di depan orang-orang ini. Satu pil nirvana bernilai 100 urat abadi tingkat pertama, dan 10 pil nirvana setara dengan alat abadi tingkat 9. Namun, sepotong prajurit raja setara dengan 100.000 pil nirvana, 10.000 keping artefak abadi tingkat ke-9. Gila, setelah Raja Bing, itu adalah sisa yang langka. Pecahan kristal spasial. Seperti yang kita semua tahu, pecahan kristal spasial adalah bahan penting untuk menyempurnakan cincin penyimpanan dan bahkan senjata sihir ruang angkasa. Saat menyempurnakan cincin penyimpanan, meskipun hanya sepotong kecil yang dicampur dengannya, ruang untuk kristal yang pecah dan cincin penyimpanan akan menjadi lebih besar. Berat bersih kristal yang pecah adalah 10 kg, dan harga awalnya adalah 100.000 urat abadi tingkat 1. Saat Yan Wen berbicara, seorang gadis muda datang dengan sebuah nampan di tangannya. Namun, di atas nampan itu diam-diam diletakkan sepotong bahan seperti kristal transparan. Itu adalah pecahan ruang angkasa. Pecahan ruang angkasa. Kilatan melintas di mata Murong Yu. Selain meningkatkan ruang penyimpanan dan menyempurnakan senjata sihir ruang angkasa, pecahan ruang angkasa juga merupakan bahan utama untuk membangun susunan teleportasi. Meskipun hanya 10 kati, itu sudah cukup. Aku akan mendapatkan sepotong kristal ruang angkasa ini. Murong Yu bertekad akan mendapatkan pecahan kristal angkasa ini berapapun harganya. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Murong Yu. Tepat saat suara Yan Wen jatuh, rumah lelang itu dipenuhi dengan suara penawaran satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat, harga pecahan angkasa itu telah naik menjadi 1 juta, dan masih terus meningkat dengan cepat. Sebelum Murong Yu sempat mengajukan penawaran, kristal angkasa terfragmentasi itu telah naik ke jutaan urat abadi, begitu gilanya hingga Murong Yu tercengang. Menolehkan kepalanya untuk melihat Dong Yuan, Murong Yu bertanya dengan putus asa, seberapa gila kristal yang terfragmentasi di ruang ini. Auzu.com Tung Won mengangguk, pecahan ruang sangat langka, dan setiap kali muncul, mereka menyebabkan penawaran gila. Tapi kali ini, bagaimanapun, beratnya hanya 10 kg. Seharusnya tidak ada masalah untuk menang dengan sumber daya keuanganmu. Murong Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Selain pecahan ruang, dia masih memiliki banyak bahan untuk dilelang. Bahan-bahan langka itu berada pada level yang sama dengan pecahan ruang. Gila, Murong Yu merasa bahwa dia tidak mampu untuk menyakitinya. Dia awalnya berpikir bahwa bahan-bahan ini dapat diambil hanya dengan beberapa urat abadi, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu gila. Bagaimana mungkin sepotong kristal spasial yang beratnya hanya 10 kati bisa begitu mahal? Murong Yu bertanya dengan bingung. Di dunia abadi, berbagai senjata ajaib dari senjata ajaib muncul dalam aliran yang tak berujung, tetapi hanya ada sedikit senjata ajaib tipe ruang. Dalam legenda, selama senjata ajaib ruang angkasa dari kristal ruang angkasa ditambahkan, orang yang hidup dapat dimuat. Justru karena inilah kristal ruang angkasa ini menjadi sangat berharga. Dong Yuan menjelaskan. Bisakah kamu memuat orang yang hidup? Apakah itu benar-benar layak? Murong Yu menatap Dong Yuan dengan ekspresi terkejut. Jika memang begitu, kristal ruang angkasa akan mahal. Itu benar, tetapi sangat sulit untuk memperbaiki senjata ajaib ruang angkasa. Dong Yuan merenung sejenak, dan melanjutkan, tetapi di dunia peri, ada banyak senjata ajaib yang serupa. Namun,
setiap kali muncul, akan menyebabkan badai berdarah. Murong Yu mengangguk. Hetu Luoshu miliknya adalah senjata sihir luar angkasa yang dapat menampung orang hidup. Namun, senjata itu jauh lebih kuat daripada senjata sihir luar angkasa manapun yang pernah muncul di dunia peri. Namun, senjata sihir yang dapat memuat orang hidup itu harus sama dengan Hetu Luoshu. Anda biasanya dapat memasukinya, dan bahkan ketika menghadapi situasi yang tidak kompeten, Anda dapat memasuki senjata sihir luar angkasa itu untuk sementara waktu untuk bersembunyi. Senjata sihir luar angkasa semacam ini benar-benar tak ternilai harganya. Akibatnya, harga fragmentasi ruang tetap tinggi. 5 juta kapal abadi kelas 1. Akhirnya, Murong Yu meneriakkan harganya, menaikkan harganya 1 juta sekaligus. 6 juta, 7 juta. Kali ini, Fatih Han dan yang lainnya tidak sengaja membuat masalah karena ada kekuatan besar lainnya selain tawaran Murong Yu. Beberapa kekuatan bahkan memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan rumah lelang mereka. Jika mereka masih membuat masalah, mereka akan tidak puas dengan kekuatan ini dan akan berdampak buruk pada kamar dagang mereka. 8 juta, 8,5 juta, 8,6 juta. Setelah harganya naik menjadi 8 juta, tren kenaikan harga akhirnya melambat. Harga pecahan angkasa ini seharusnya kurang dari 10 juta yuan, kata Dong Yuan. Benar saja, ketika Murong Yu menyebutkan 10 juta, tidak ada yang menyebutkan harganya. Meskipun pecahan angkasa itu berharga, harganya hanya 10 kati. 10 kati 10 juta, harganya terlalu tinggi, 10 juta telah melampaui batas atas, jadi Murong Yu akhirnya menang. Yang tersisa hanyalah Kong Mingxi dan Xing Meishi. Aku tidak tahu apakah kedua material ini akan dilelang dalam lelang ini. Setelah berhasil memenangkan kristal angkasa, Murong Yu cukup puas. Petik 2. Baiklah, pecahan angkasa itu dijual dengan harga tinggi 10 juta yuan. Kemudian, hal berikutnya adalah terus menjadi meteorit bintang material langka. Meteorit bintang adalah inti dari meteorit. Baik itu untuk menyempurnakan senjata sihir atau senjata sihir, mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan serangan mereka. Tingkatkan serangan. Yang disebut serangan terdongkrak adalah jika Murong Yu mengenai kekuatan naga, tetapi setelah menggunakan senjata sihir yang dapat meningkatkan serangannya, ia akan terdongkrak menjadi kekuatan 2 naga, atau serangan yang lebih tinggi. Apa hubungannya serangan terdongkrak dengan formasi teleportasi? Murong Yu merasa sedikit memfitnah dalam hatinya, tetapi ia tidak peduli untuk apa bahannya, ia hanya mengambil gambar. Meteorit bintang 100 kati, harga awalnya 100.000. Saat suara Yan Wen jatuh, penawaran gila-gilaan terdengar lagi di aula lelang. Meskipun ada lebih banyak bintang dan meteorit daripada pecahan ruang, mereka juga relatif langka. Tetapi itu tidak sebagus kristal terfragmentasi ruang, dan pada akhirnya hanya berhasil difoto oleh Murong Yu dengan harga 5 juta. Sejauh ini, semua bahan untuk pembangunan susunan teleportasi telah dikumpulkan kecuali Kukong Mingxi. Pada waktu berikutnya, rumah lelang menawar satu demi satu, banyak di antaranya yang mahal. Hanya saja belum ada Kong Mingxi yang muncul. Aku khawatir kali ini tidak ada Mingxi yang kosong, pikir Murong Yu dalam hatinya. Kali ini prajurit kaisar akan dilelang. Prajurit kaisar. Sebelum Yan Wen selesai berbicara, seluruh rumah lelang menjadi heboh, berdiri satu persatu dengan ekspresi terkejut, menatap Yan Wen dengan takjub. Rumah lelang itu benar-benar melelang prajurit kaisar. Perlu dicatat bahwa meskipun rumah lelang dunia adalah salah satu rumah lelang terbesar di dunia peri, rumah lelang itu tidak pernah melelang prajurit kekaisaran. Tidak hanya itu, bahkan rumah lelang lainnya tidak pernah melelang prajurit kekaisaran. Jika kali ini balai lelang benar-benar melelang prajurit kekaisaran, itu pasti akan mengejutkan seluruh dunia peri. Bagaimana mungkin? Bagaimana balai lelang dunia bisa melelang prajurit kekaisaran? Bahkan jika mereka memiliki prajurit kekaisaran, mereka tidak dapat dilelang. Apa yang mereka lakukan? Banyak orang segera menyangkal kemungkinan bahwa balai lelang akan melelang prajurit kekaisaran. Namun, Yan Wen berani mengatakan itu. Itu jelas bukan bahasa sehari-hari. Benarkah ada prajurit kaisar? Dalam sekejap, seluruh balai lelang terdiam, satu persatu hanya melihat Yan Wen di peron tinggi. Melihat reaksi orang-orang, Yan Wen cukup puas, jadi dia menekan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk,
dan berkata pada saat yang sama, prajurit kaisar adalah prajurit teratas di dunia abadi. Kekuatannya luar biasa dan sangat langka. Bahkan di dunia kita, tidak mungkin juga rumah lelang mendapatkan prajurit kekaisaran dan melanjutkan ke pelelangan. Apa yang dikatakan Yan Wen adalah kebenaran. Jika mereka benar-benar melelang prajurit kekaisaran, maka hanya sedikit orang yang hadir yang mampu membelinya. Bagaimanapun, itu adalah prajurit kaisar, bahkan prajurit kaisar yang tidak dapat dimiliki oleh kaisar abadi biasa. Prajurit kaisar, di antara kekuatan super itu, adalah keberadaan prajurit dewa kota, dengan kekuatan luar biasa, setara dengan tingkat kaisar abadi yang kuat, atau bahkan lebih kuat. Meskipun mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Yan Wen adalah kebenaran, semua orang sedikit tidak puas. Karena tidak ada lelang prajurit kekaisaran di rumah lelang dunia, mengapa dikatakan bahwa akan ada lelang prajurit kekaisaran sebelumnya? Apakah ini penipuan yang tidak jelas? Yan Wen meletakkan tangannya di depan, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan dia melanjutkan, meskipun kita tidak memiliki prajurit kaisar untuk dilelang hari ini, barang lelang berikutnya memiliki hubungan yang erat dengan prajurit kaisar karena dia adalah prajurit kaisar. Pecahan. Pecahan prajurit kaisar. Wow, begitu suara Yan Wen jatuh, seluruh rumah lelang terbakar. Pecahan prajurit kaisar. Meskipun pecahan prajurit kekaisaran sama sekali berbeda dari prajurit kekaisaran, pecahan prajurit kekaisaran juga merupakan bagian dari prajurit kekaisaran, bagian dari prajurit kekaisaran yang rusak. Itu juga berisi hukum dan kekuatan kaisar. Meskipun pecahan prajurit kekaisaran jauh lebih lemah daripada prajurit kekaisaran yang lengkap, mereka berkali-kali lebih menakutkan daripada prajurit kaisar. Bagaimanapun, dia adalah prajurit kekaisaran, meskipun itu hanya sebuah pecahan. Nilai terbesar dari pecahan prajurit kekaisaran bukanlah kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya, tetapi hukum kaisar abadi yang terkandung di dalamnya. Seperti yang semua orang tahu, kaisar peri sudah menjadi ranah teratas dunia peri. Tidak banyak kaisar abadi di seluruh dunia peri. Karena tidak semua orang bisa menerobos ke ranah kaisar abadi. Di dunia, berapa banyak pembangkit tenaga listrik di puncak tahap akhir Xianjun yang tidak dapat menerobos langkah terakhir ini ke ranah Xiandi dan akhirnya meninggal karena usia tua. Karena, selain kekuatan untuk mencapainya, juga perlu memahami hukum kaisar peri. Bahkan jika kekuatannya tercapai, tetapi tidak dapat memahami hukum kaisar abadi, mustahil untuk menerobos ke kaisar abadi. Prajurit kaisar, sebagai prajurit dewa yang dibesarkan oleh kaisar abadi, selain kekuatannya yang dahsyat, juga mengandung hukum kaisar abadi. Jika seseorang memperoleh prajurit kekaisaran atau bahkan pecahan prajurit kekaisaran, maka seseorang dapat memahami prajurit kekaisaran atau pecahan prajurit kekaisaran, memahami hukum kaisar, dan kemudian menerobos ke ranah kaisar. Fragmen Medan. Jika aku memiliki pecahan prajurit kekaisaran, kekuatanku akan berlipat ganda. Dalam sekejap, banyak sekali makhluk abadi di rumah lelang memandang platform tinggi dengan keserakahan, tetapi berpikir demikian dalam hati mereka. Bahkan jika itu hanya pecahan prajurit kekaisaran, mereka memiliki kekuatan yang lebih mengerikan daripada prajurit kaisar. Bahkan orang kuat biasa di ranah dunia yang memegang pecahan kaisar dapat membunuh Raja Peri, bahkan orang kuat setingkat Raja Peri. Ini adalah kekuatan prajurit kekaisaran, meskipun mereka hanya pecahan prajurit kekaisaran. Seorang pria parubaya perlahan naik ke platform dengan nampan di tangannya. Raja Abadi. Pria parubaya ini ternyata adalah penguasa ranah Raja Abadi. Saat pria parubaya itu muncul, Murong Yu merasakan wilayah kekuasaannya dari aura samar yang terpancar dari tubuhnya. Penguasa alam Raja Abadi memegang nampan di tangannya, jadi mungkin apa yang ada di nampan itu benar-benar pecahan prajurit kaisar. Murong Yu berpikir dalam hatinya, karena samar-samar merasakan gelombang ombak yang sangat kuat dan mengerikan datang dari nampan itu. Volatilitas ini sangat tidak jelas, tetapi sangat kuat, dan aura seseorang yang lebih kuat dari alam Raja Abadi miliaran kali lebih kuat. Setelah pria parubaya itu muncul, Yan Wen dengan hati-hati datang ke lingkungan itu, menyingkap kain merah di nampan, dan tiba-tiba memperlihatkan sepotong perunggu di nampan itu seukuran telapak tangan. Pecahan logam biasa. Mungkin karena aura samar yang terpancar dari pecahan prajurit kekaisaran ini,
Yan Wen dengan cepat mundur agak jauh setelah menyingkap kain merah yang menutupinya. Meski begitu, wajahnya sedikit pucat. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada potongan logam seukuran telapak tangan di nampan itu. Apakah ini pecahan prajurit kekaisaran? Bukankah terlihat seperti itu? Bukankah ini hanya pecahan logam? Bagaimana mungkin ini pecahan prajurit kekaisaran? Beberapa orang tidak dapat melihat mengapa demikian dan mulai berbicara. Yan Wen menarik napas dalam-dalam, menahan denyutan di hatinya, dan kemudian mulai berkata, ini adalah pecahan prajurit kekaisaran yang dilelang kali ini. Ini adalah pecahan prajurit kekaisaran yang secara tidak sengaja diperoleh oleh rumah lelang dunia kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya apakah potongan logam jelek ini adalah pecahan prajurit kekaisaran. Aku dapat dengan sungguh-sungguh memberitahu kalian bahwa ini memang pecahan prajurit kekaisaran, itu benar. Seseorang akan berkata, jika itu adalah pecahan prajurit kekaisaran, mengapa tidak menunjukkan fluktuasi yang kuat? Jangan khawatir, aku akan menjelaskannya perlahan. Dia adalah penguasa rumah lelang kami, seorang pria kuat di alam raja abadi. Kalian mungkin terkejut bahwa ketika barang lelang disajikan sebelumnya, mereka semua adalah gadis-gadis cantik, mengapa kali ini mereka digantikan oleh seorang yang tidak tahu malu? Anak muda, petik 2. Karena hubungan antara prajurit kaisar, orang-orang biasa tidak dapat menahan tekanan dari prajurit kaisar. Hanya yang kuat di alam raja abadi yang dapat menahan tekanan dari pecahan prajurit kaisar. Petik 2. Bahkan jika itu aku hampir tidak tahan sekarang dan dihancurkan oleh paksaan pecahan prajurit kekaisaran. Auzu.com, tentu saja, apalagi Raja Peri, bahkan Raja Peri mungkin tidak dapat menahan tekanan dari pecahan prajurit kekaisaran. Alasan mengapa dia dapat menanggungnya adalah karena kekuatan besar rumah lelang dunia kita. Pecahan prajurit kekaisaran telah disegel dan ditekan. Petik 2. Bahkan jika demikian, hanya yang kuat di atas Raja Peri yang dapat menahan fluktuasi yang samar-samar memancar. Rumah lelang duniamu tidak akan hanya menyegel sepotong senjata dan menipu orang. Sebuah suara keluar saat ini. Wajah Yan Wen tenggelam, rumah lelang kami tidak tertipu. Ini pasti pecahan prajurit kekaisaran. Jika Anda ragu, silakan minta kekuatan rumah lelang kami untuk membuka pecahan prajurit kekaisaran. Namun, yang dapat saya jamin adalah bahwa begitu pecahan prajurit kekaisaran dibuka, maka seluruh rumah lelang kami, termasuk semua orang, akan dibombardir sampai mati oleh paksaan yang meletus dari pecahan prajurit kekaisaran dalam sekejap. Baiklah, jangan bicara omong kosong terlalu banyak. Saya yakin ada banyak dari mereka yang tidak sabar. Kalau begitu, mulai pelelangan sekarang. Harga awal adalah 1 miliar yuan pembuluh darah abadi. Baiklah, pukul saja aku sampai mati. Mendengar kata-kata Yan Wen, Murong Yu, yang memiliki pikiran tentang prajurit kaisar, hanya bisa tersenyum tak berdaya. Dengan 1 miliar yuan pembuluh darah abadi, seluruh kekayaan bersih Murong Yu kurang dari 1/10 miliar. Mungkin hanya kekuatan besar itu yang memenuhi syarat untuk bersaing. 1 miliar, 1,2 miliar, 1 miliar 300 juta. Di antara miliaran orang, tidak sedikit yang kaya. Pada awalnya, rumah lelang dipenuhi dengan suara penawaran. Dan harganya juga meningkat tajam, dan tidak butuh waktu lama bagi harga fragmen dibing untuk naik menjadi 10 miliar. 10 miliar, harga semakin tinggi dan semakin sedikit orang yang menawar, tetapi persaingan semakin ketat. Mengapa kamar dagang Pinnacle Anda tidak menawar? Setelah memperhatikan sebentar, Murong Yu menoleh untuk melihat Dong Yuan dan bertanya. Orang-orang dari kamar dagang besar lainnya menawar, tetapi Dong Yuan tidak pernah menawar, jadi Murong Yu sedikit terkejut. Dong Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kita tidak membutuhkan pecahan prajurit kaisar ini. Meskipun pecahan prajurit kaisar itu berharga, pecahan itu mengandung terlalu sedikit hukum kaisar abadi, dan harganya terlalu mahal. Sepertinya lebih dari itu, kan? Murong Yu menatap Dong Yuan dan tersenyum. Meskipun pecahan prajurit kaisar itu tidak mengandung banyak hukum kaisar, bagaimanapun juga itu tetap hukum kaisar. Bagi sebagian orang, bahkan sedikit hukum kaisar abadi sangat membantu. Dong Yuan tidak menawar dengan tenang, yang berarti kamar dagang puncak mereka tidak membutuhkan pecahan prajurit kekaisaran ini, yang berarti kamar dagang puncak mereka memiliki prajurit kekaisaran.
Sebagai salah satu kamar dagang terbesar di dunia abadi, tidak diragukan lagi bahwa kamar dagang puncak memiliki kekuatan kaisar abadi. Tidak hanya kamar dagang puncak, tetapi juga 9 kamar dagang lainnya. Namun, kaisar abadi adalah milik kaisar abadi, mereka tidak akan membantu orang lain untuk mendapatkan hukum kaisar abadi, bahkan jika ada prajurit kaisar, mereka akan tidak mengeluarkan prajurit kaisar untuk mencerahkan orang lain. Murong Yu menduga bahwa mungkin ada prajurit kaisar yang menganggur di kamar dagang puncak. Kalau tidak, mustahil baginya untuk meletakkan pecahan prajurit kekaisaran ini tanpa menawar. Mendengar itu, Dong Yuan hanya menatap Murong Yu dan tersenyum, tetapi tidak berbicara, dan terus memperhatikan penawaran di luar. Saat ini, harganya telah mencapai 50 miliar. Harganya masih naik dengan cepat, 60 miliar. Pada saat ini, Dong Yuan berbicara dan langsung menaikkan harganya sebesar 10 miliar. Persetan. Begitu suara Dong Yuan jatuh, Murong Yu mendengar teriakan, dan suara itu sepertinya milik si gendut Han dari kamar dagang Qiankun. Dong Won benar-benar mengajukan penawaran. Murong Yu menatap Dong Yuan dengan heran, apakah tebakannya salah? Namun, Murong Yu dengan cepat bereaksi. Tidak ada bisnis, tidak ada kejahatan. Dia mungkin akan terus menawar. Murong Yu melirik Dong Yuan dengan senyum di wajahnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Benar saja, seperti dugaan Murong Yu, Dong Yuan meneriakkan harga beberapa kali. Setiap kali harga tawaran dinaikkan, Fatih Han berteriak. 100 miliar, 100 miliar, apakah ada yang menawar? Setelah pecahan prajurit kekaisaran naik menjadi 100 miliar, tidak ada yang terus menaikkan harganya. Bagaimanapun, 100 miliar urat abadi tingkat 1, bahkan untuk pasukan besar itu, adalah sebuah keberuntungan. Dan yang ditawar hanyalah pecahan prajurit kaisar, bukan prajurit kaisar yang lengkap. Harga seperti itu sudah menjadi batasnya. Pecahan prajurit kekaisaran setinggi 100 miliar. Bagaimana jika itu adalah prajurit kekaisaran yang lengkap? Setidaknya 10.000 kali, 1.000.000 kali atau bahkan lebih tinggi dari pecahan itu. Untuk pertama kalinya, Murong Yu memiliki nilai yang samar-samar untuk prajurit kekaisaran di dalam hatinya. Pada akhirnya, tidak ada yang menaikkan harganya, dan pecahan prajurit kekaisaran ini diperoleh oleh seorang VIP di sebuah ruang pribadi. Fragmen prajurit kekaisaran adalah barang lelang terakhir. Setelah fragmen prajurit kekaisaran berhasil dilelang, lelang berakhir dengan sempurna. Murong Yu dan Dong Yuan juga meninggalkan rumah lelang. Namun, tidak seperti saat mereka masuk, kali ini mereka keluar melalui jalur VIP. Bagaimanapun, ada miliaran orang abadi di rumah lelang. Jika Anda ingin melewati pintu dan pergi, Anda harus berdesakan. Kali ini kamar dagang puncak Anda telah memperoleh banyak hal. Murong Yu dan bakat lainnya mendengar cibiran ketika mereka melangkah turun dari ruang pribadi. Fatih Han. Murong Yu menoleh dan melirik Fatih Han dengan acuh tak acuh, dan cahaya dingin melintas di matanya. Meskipun Fatih Han telah dengan sengaja menaikkan harga sebelumnya, pada akhirnya, ketika Murong Yu melelang meteorit bintang dan kristal luar angkasa, dia tidak bertindak terlalu jauh, jika tidak, Murong Yu pasti akan membencinya. Namun, meskipun demikian, Murong Yu tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Fatih Han, Anda telah memperoleh banyak hal. Dong Yuan berkata sambil tersenyum sambil menatap Fatih Han. Fatih Han juga mengadakan lelang, dan dengan cara yang sama, Dong Won telah membuat masalah. Faktanya, hal semacam ini selalu terjadi. Apa yang ingin mereka tawar satu sama lain, harga transaksi akhir jauh melebihi nilai maksimum barang tersebut. Kerugian yang sebenarnya bagi orang lain adalah merugikan diri sendiri. Selamat, semuanya, saya pasti sangat bermanfaat. Pada saat ini, para direktur dari 10 kamar dagang teratas semuanya telah turun, dan mereka semua saling memberi selamat dengan senyuman dan tidak tahu harus memberi selamat apa. Pada saat ini, sekelompok orang turun dari ruang pribadi dan bergegas keluar dari rumah lelang. Hah, Raja Abadi, tidak, napas prajurit kaisar. Ketika orang-orang ini lewat, Murong Yu merasakan aura Raja Peri dari mereka berdua. Mereka adalah dua pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Peri. Namun, bukan dua master tingkat Raja Abadi ini yang mengejutkan Murong Yu. Kali ini, rumah lelang besar tidak berbicara tentang Raja Peri, bahkan jika itu adalah Raja Peri, bahkan Kaisar Peri mungkin muncul.
Raja Peri hanyalah pembangkit tenaga listrik puncak umum. Murong Yu terkejut bahwa ketika orang-orang ini lewat, dia benar-benar merasakan berita tentang pecahan prajurit kekaisaran. Kapan perasaanku menjadi begitu tajam? Murong Yu sedikit terkejut dengan perasaannya. Sebelumnya, dia juga merasakan jejak utama Istana Hukuman Surgawi dan Istana Abadi, dan sekarang dia semakin merasakan aura prajurit kekaisaran. Alhasil, Murong Yu menoleh. Dua orang master tingkat Raja Abadi adalah seorang pria tua dan seorang pria parubaya. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok itu, semuanya tidak lemah kekuatannya, dan yang terburuk adalah gadis itu, semuanya telah mencapai alam Daluo Jinxian. Orang-orang ini pasti orang-orang yang memiliki kekuatan besar. Murong Yu hanya melihat sekilas lalu kembali memejamkan matanya. Pecahan-pecahan prajurit kekaisaran dilelang, dan mereka pergi dari sini dengan tergesa-gesa. Orang-orang ini pasti kembali lebih awal, mungkin seseorang sedang melawan ide prajurit kekaisaran. Jika mereka salah mengira ide mengenai pecahan-pecahan prajurit kekaisaran mereka, itu akan buruk. Oleh karena itu, Murong Yu kembali memejamkan matanya. Orang-orang kuat ini buru-buru menghilang dari rumah lelang. Tepat setelah mereka meninggalkan rumah lelang, Murong Yu melihat sekelompok orang lain buru-buru meninggalkan rumah lelang. Itu orang dari keluarga Sangguan yang menawar pecahan prajurit kaisar. Ya, meskipun keluarga Sangguan memiliki dua raja abadi, mungkin sulit untuk merebut kembali prajurit kaisar ke keluarga. Setelah orang-orang ini pergi, Fatih Han berkata sambil mencibir. Keluarga bangsawan Sangguan juga merupakan kekuatan kelas 1 di dunia peri, dengan kekuatan yang sangat kuat. Namun, mereka bukanlah kekuatan negara Lingnan. Dengan cara ini, mereka ingin merebut kembali pecahan prajurit kaisar ke keluarga, yang dikhawatirkan akan sangat sulit. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang dapat menawar pecahan prajurit kekaisaran di pelelangan, tetapi itu tidak berarti mereka tidak peduli dengan pecahan prajurit kekaisaran. Biasanya, pendekatan mereka adalah membunuh pecahan prajurit kaisar, bahkan jika itu adalah hal yang membuat Xianjun cemburu. Kali ini aku khawatir akan ada pertunjukan yang bagus. Lu Zuo dari kamar dagang Skyrim mencibir. Implikasinya adalah bahwa kali ini mungkin ada master tingkat Raja Peri untuk merebutnya. Saya mendapat kehormatan untuk menyaksikan pertempuran para ahli di ranah Raja Abadi. Saya belum pernah melihat pertempuran para ahli di level Xianjun. Kali ini mungkin kesempatan yang bagus, kata Murong Yu sambil berpikir. Menyaksikan pertempuran para ahli juga akan memberikan manfaat besar bagi kultivasi diri sendiri. Bagaimanapun, pemahaman mereka tentang kekuatan di antara para ahli yang melambaikan tangan. Direktur Dong Yuan, saya pergi sekarang. Setelah meninggalkan rumah lelang, Murong Yu mengucapkan selamat tinggal kepada Dong Yuan dan bergegas meninggalkan kota Lingnan. Setelah meninggalkan kota Lingnan, Murong Yu mengenali arah yang ditinggalkan oleh para ahli keluarga Sangguan, dan langsung membuka sayap cahaya hantu, berubah menjadi aliran cahaya hitam yang melintas di kehampaan dan menghilang ke langit yang jauh. Kecepatan master tingkat Raja Peri sangat cepat, tetapi ada dewa mendalam 9 surga di keluarga Sangguan, dan bahkan Daluo Jinxian. Kecepatan Daluo Jinxian tidak cepat, dan dia seharusnya tidak pergi jauh saat ini. Dengan kecepatannya sendiri, dia dapat dengan cepat mengejar. Hanya saja begitu master tingkat Raja Peri bergerak, saya tidak tahu apakah keluarga Sangguan dapat menahannya. Semoga saja, mereka tidak bergerak terlalu awal. Pikir Murong Yu dalam hatinya, mempercepat lagi, melewati beberapa gelombang yang kuat siapa yang menghilang ke cakrawala yang jauh. Sial, apakah bajingan itu master tingkat Raja Peri? Mengapa kecepatannya begitu cepat? Seorang master alam Raja Peri menemukan aliran cahaya lewat. Dia bahkan belum melihat siapa sosok itu. Telah menghilang di depan matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tidak, anak itu hanya peri emas. Tidak, bagaimana peri emas bisa terbang? Masih begitu cepat. Apa-apaan ini? Raja Peri itu mempercepat langkahnya dan terbang ke depan, tetapi dia tidak pernah melihat yang di depannya lagi. Sosok jalan. Auzu.com. Seperti Raja Abadi ini, Murong Yu melewati beberapa pejalan kaki, dan pikiran tentang Raja Abadi ini muncul di benak setiap orang. Ledakan. Murong Yu terbang lewat. Tiba-tiba, kekosongan di depannya tampak runtuh. Sebuah tangan besar menjulur keluar dari langit,
menutupi langit dan matahari, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, dan menghancurkan langit. Terima dengan keras. Langit meledak seketika, dan hanya ada tangan biru besar di antara langit dan bumi. Aura yang sangat mengerikan keluar, mengejutkan surga dan semua alam, meskipun jiwa Murong Yu, yang berada ratusan juta mil jauhnya, terjepit, merasa sangat mengerikan. Jiwa itu gemetar karenanya, dan tekanan yang mengerikan menyapunya. Pada saat ini, sayap cahaya hantu di belakang Murong Yu hampir hancur, dan Murong Yu hampir difoto dari kehampaan. Aura yang mengerikan, apakah ini paksaan dari Raja Abadi? Murong Yu menghentikan sosoknya dan melihat ke depan dengan ekspresi heran. Sebuah suara gemuruh datang dari depan, dan kemudian Murong Yu melihat dua tinju dewa seperti gunung suci menghantam tanah dengan keras, membawa kekuatan yang kuat, menghancurkan langit dan meretakkan bumi, dan menghantam yang satu dengan keras. Tangan besar. Boom! Kedua belah pihak saling membombardir dengan cepat dan keras di kehampaan. Pada saat ini, Murong Yu dengan jelas melihat bahwa dua tinju dewa yang terangkat dari tanah langsung hancur saat mereka menyentuh tangan besar di udara. Guncangan kengerian langsung menyapu ke segala arah. Aku hanya melihat jarak, di mana kekuatan benturan itu lewat, kekosongan langsung hancur, dan gunung-gunung di tanah juga langsung hancur menjadi debu. Bahkan Murong Yu melihat dampak yang mengerikan itu melesat ke arahnya seperti lautan badai. Buruk, wajah Murong Yu berubah drastis dalam sekejap, dan pikirannya bergerak, sayap cahaya hantu di belakangnya dengan cepat mengepak, dan dia akan terbang ke belakang. Pada saat yang sama, Murong Yu bahkan mengorbankan Hetu Luoshu dan menghalanginya di depan. Boom! Tepat ketika Murong Yu ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi sebelum dia sempat, ketika dia baru saja mengorbankan Hetu Luoshu, dampak yang mengerikan itu telah menghantam Hetu Luoshu dengan keras. Pada saat ini, Murong Yu tampaknya dihantam oleh gunung suci, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Bahkan jika tubuh fisiknya telah mencapai tingkat senjata abadi kelas 6, itu tampaknya hancur berkeping-keping. Engah, tenggorokan Murong Yu manis, dan seteguk darah dimuntahkan dengan keras. Segera, dia mengguncang sosoknya dan menghilang di tempat. Sampai saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki dunia Hetu Luoshu. Orang dapat membayangkan betapa cepat dan mengerikan dampaknya. Bahkan jika dia mengorbankan Hetu Luoshu, Murong Yu terkena pukulan keras dalam sekejap. Kekuatan yang mengerikan, apakah ini kekuatan Xianjun? Melihat kemana dampaknya berlalu, semuanya hancur, semuanya berubah menjadi bubuk seperti pukulan dan mengering, bahkan jika itu ratusan juta mil jauhnya, itu hampir musnah. Kesenjangan antara Raja Peri dan Raja Peri terlalu besar. Murong Yu telah melihat pertempuran orang yang kuat di alam Raja Peri, meskipun itu juga sangat menakutkan dan kuat, tetapi dibandingkan dengan Raja Peri, itu seperti penyihir kecil, dan itu tidak layak disebut. Kekuatan Xianjun sudah sangat mengerikan, jadi alam apa yang telah dicapai oleh kekuatan Kaisar Abadi yang dikenal sebagai kekuatan teratas di dunia abadi. Murong Yu berpikir dengan kaget di dalam hatinya. Agaknya, orang-orang di keluarga Sangguan itu ada di mana-mana, kan? Merasa gelombang kejut yang mengerikan itu telah menghilang, Murong Yu sekali lagi berjalan keluar dari dunia Hetu Luoshu. Melihatnya, gunung-gunung di tanah telah rata dengan tanah. Benar saja, tidak ada gerakan di depan, pecahan prajurit kaisar yang mengerikan itu telah diambil oleh Raja Abadi yang menembaknya, kan? Hah, tidak, wajah Murong Yu tiba-tiba berubah drastis. Gemuruh. Tiba-tiba, aura yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya datang dari depan, dan kedua tangan besar itu saling bertabrakan di kehampaan yang jauh, lalu keduanya terpental berkeping-keping. Tertawa. Pada saat yang sama, bayangan hitam kecil merobek kehampaan dan menyerbu ke arah Murong Yu. Ada apa? Murong Yu terkejut, dan langsung masuk ke dunia Hetu Luoshu sambil berpikir. Namun, saat Murong Yu muncul di dunia Hetu Luoshu, dia terkejut karena bayangan hitam kecil itu telah mengikutinya. Teriak, sebuah bayangan hitam seukuran telapak tangan mengikuti punggung Murong Yu dan melesat. Napas yang keluar darinya membuat Murong Yu merasakan aura yang sangat berbahaya. Murong Yu bereaksi untuk pertama kalinya, sebuah teleportasi meninggalkan tempat itu dan muncul di kejauhan. Begitu dia berteleportasi, bayangan hitam seukuran telapak tangan itu menembus tempat asalnya, dan menghantam pegunungan di depan.
Ledakan. Setelah suara keras, pegunungan itu rata dengan tanah. Tidak hanya itu, tempat di mana gunung itu awalnya berada diledakkan keluar dari lubang tak terlihat dengan radius puluhan ribu mil. Melihat pemandangan ini di kejauhan, Murong Yu tidak bisa menahan ekspresi ngeri. Jika aku dibombardir oleh bayangan hitam ini, bahkan jika tubuh fisikku mencapai level senjata peri tingkat 6, Murong Yu tidak bisa membayangkannya. Satu-satunya hasil dari itu adalah tubuh Murong Yu secara langsung dibombardir seperti pegunungan itu, membunuh. Apa itu? Ada kekuatan yang begitu mengerikan. Mungkinkah itu serangan para penguasa Raja Peri itu? Murong Yu berdiri di tempat, masih sedikit terkejut. Kekosongan itu terkoyak, dan sosok Hetu muncul di samping Murong Yu, lalu menatap Murong Yu dan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Hetu Nai adalah roh alat Hetu Luosu, selama hal-hal terjadi di Hetu Luosu, dia akan tahu pertama kali. Murong Yu menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Pergi dan lihat dulu. Sambil berbicara, Murong Yu telah melayang ke udara dan terbang menuju lubang besar yang diledakkan. Hah, ada napas prajurit kekaisaran di sini. Sebelum Murong Yu terbang mendekati lubang besar, dia sudah merasakan napas samar masuk. Itu adalah pecahan prajurit kekaisaran yang dia rasakan di rumah lelang sebelumnya. Napas. Apakah itu pecahan prajurit kekaisaran? Saya pikir bayangan hitam seukuran telapak tangan itu persis seukuran pecahan prajurit kekaisaran. Namun, bagaimana pecahan prajurit kaisar bisa masuk ke Hetu Luoshu? Murong Yu sedikit tidak yakin. Jadi, dia terus berjalan masuk. Namun, dia segera menemukan bahwa aura prajurit kekaisaran menjadi semakin kuat. Pada saat Murong Yu mendekati lubang besar itu, dia tidak bisa lagi bergerak maju. Paksaan dari prajurit kaisar, yaitu paksaan dari Kaisar Abadi membuatnya tidak bisa maju. Jika Murong Yu memaksakan satu langkah maju, dia akan langsung dihancurkan dan dibunuh oleh aura prajurit Kaisar. Ini aura prajurit Kaisar. Tidak, meskipun aura ini adalah prajurit Kaisar, auranya sangat lemah. Ini adalah pecahan prajurit Kaisar. Wajah Hetu menunjukkan ekspresi terkejut, berdiri bersama Murong Yu. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk mendekati pecahan prajurit kekaisaran. Namun, dengan pengetahuan dan wawasannya, dia dapat mengenali pecahan prajurit kaisar saat merasakan aura prajurit kaisar. Di mana kamu memprovokasi pecahan prajurit kaisar? Hetu menoleh untuk melihat Murong Yu, dan berkata sambil tersenyum. Namun, melihat Murong Yu menunjukkan ekspresi gembira. Pecahan prajurit kekaisaran. Pecahan prajurit kekaisaran senilai 100 miliar urat abadi. Murong Yu sangat gembira. Sebelumnya, dia iri pada sisa-sisa prajurit kekaisaran, tetapi karena kurangnya sumber daya keuangan, dia hanya bisa melihat orang lain menawar. Namun, sekarang muncul di sini tanpa alasan yang jelas, yang pasti membuat Murong Yu gembira. Apa namanya ini? Gunung yang gelap, pemandangan. Di mana aku memprovokasi dia, aku hampir terbunuh olehnya. Murong Yu menatap Hetu tanpa berkata-kata. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, aku khawatir dia telah terbunuh. Pecahan-pecahan prajurit kaisar, kali ini telah menghasilkan banyak uang. Hetu juga tampak sangat bersemangat. Sayangnya, aku hanya bisa menonton. Murong Yu merasa tidak berdaya. Pasukan kekaisaran terlalu kuat, bahkan jika mereka disegel, mereka tidak dapat mendekat dengan dua kekuatan mereka. Bahkan jika pecahan-pecahan prajurit kaisar berada di depan mereka, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Apakah itu digunakan untuk membunuh musuh? Murong Yu sama sekali tidak dapat menggunakan pecahan-pecahan pasukan kekaisaran itu, jadi dia tidak dapat menggunakannya untuk membunuh musuh sama sekali. Memahami hukum kaisar, Murong Yu hanyalah negeri dongeng emas, masih terlalu dini. Apakah kamu punya cara untuk mendapatkan pecahan-pecahan prajurit kaisar? Tanya Murong Yu sambil menatap Hetu. Hetu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, aku masih belum memiliki kemampuan itu. Hah, ops, tiba-tiba, Murong Yu melihat wajah Hetu yang galak. Dia tiba-tiba terkejut, tetapi ketika dia hendak mengajukan pertanyaan, dia mendengar suara tajam yang menusuk datang dari belakang. Panggil, suara tajam menembus udara dengan cepat terdengar dari belakang. Murong Yu menoleh dan melihat ke atas, tetapi melihat bayangan hitam merobek kekosongan, melesat ke sisi ini. Itu pedang absolut.
Ada ekspresi terkejut di wajah Murong Yu, dia tidak tahu mengapa pedang Juesian tiba-tiba melesat. Tampaknya seseorang mengendalikan jenderal itu. Pada saat yang sama ketika warna kulit Murong Yu berubah, He Tu telah mengambil tindakan, dan melihatnya mengulurkan tangan besarnya dan meraih pedang Siang Juesian di udara, seolah-olah dia akan mengambil pedang Juesian. Seolah-olah ada seseorang yang mengendalikan pedang abadi mutlak. Melihat He Tu meraihnya dengan tangan besarnya, pedang abadi mutlak berhenti sejenak di tengah jalan, lalu berdiri terbalik, lalu tangan besar yang menghadap He Tu menebas ke bawah. Cahaya pedang yang mengerikan meledak. Ledakan. Setelah suara keras, tangan besar He Tu langsung terbelah. Pada saat yang sama, pedang abadi mutlak sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat ke lubang besar yang dibombardir oleh pecahan-pecahan prajurit kaisar. Murong Yu hendak menghentikan pedang abadi mutlak, tetapi ketika dia melihat arah pedang abadi mutlak itu menembak, dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tidak menghentikannya. Ledakan. Begitu pedang abadi mutlak melesat ke dalam lubang besar, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak, langsung meledakkan Murong Yu dan He Tu. Apa yang terjadi? Murong Yu terkejut, tidak tahu mengapa. Dua hantu bergegas naik dari lubang besar, Murong Yu melihat dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah pecahan seukuran telapak tangan prajurit kaisar dan pedang pamungkas. Namun, saat ini, pecahan prajurit kaisar dan pedang absolut tampaknya tidak terlalu bagus, mereka tampaknya saling menyerang. Ya, mereka saling menyerang. Mungkinkah mereka semua memiliki kesadaran mereka sendiri, dan mereka semua mengalami kegagalan roh mereka sendiri? Murong Yu, yang terus-menerus mengalami kemunduran di bawah dampak kekuatan ledakan mereka, menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Mereka seharusnya tidak memiliki roh senjata. Tetapi mengapa mereka seperti ini? Saya pikir itu seharusnya karena pedang absolut ingin menelan pecahan prajurit kaisar, dan pecahan kaisar melawan. Setelah memperhatikan beberapa saat, He Tu menjelaskan. Karena mereka tidak memiliki generator roh, mengapa mereka begitu aktif? Prajurit kaisar adalah prajurit dewa yang mengandung hukum kaisar abadi. Bahkan pecahan prajurit kaisar memiliki jejak pesona kaisar abadi. Mereka memiliki kesadaran diri untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun Jue Xianjian tidak memiliki roh senjata, karena dia dapat menelan pedang peri lainnya untuk menyembuhkan luka, jadi wajar saja jika mengambil inisiatif untuk menelan pecahan prajurit kaisar. Murong Yu mengangguk, tahu dalam hatinya. Namun, saat ini dia memiliki pertanyaan baru, He Tu, apa yang kamu katakan tentang hasil akhir mereka berdua? Apakah mungkin bagi Jue Xianjian untuk menelan pecahan prajurit kaisar? Sulit untuk mengatakannya. He Tu tidak yakin. Bagaimanapun, pecahan prajurit kaisar bukanlah prajurit kaisar yang lengkap, dan Jue Xianjian setidaknya berada di level prajurit kaisar selama hidupnya. Secara relatif, Absolute Sword masih memiliki keunggulan. Seolah-olah dua orang yang sangat kuat sedang bertarung satu sama lain, pecahan-pecahan prajurit kaisar dan pedang absolut terus-menerus bertarung di dunia He Tu Luoshu, meskipun tidak ada gerakan tajam dan gerakan besar. Namun langit hancur dan bumi tenggelam, yang sangat mengerikan. 3 hari kemudian, pertempuran ini berlangsung selama 3 hari. Sepertinya sisa-sisa prajurit kaisar akan kalah. Murong Yu dan He Tu telah menyaksikan pertempuran antara kedua sisa-sisa ini. Pada saat ini, pecahan-pecahan prajurit kekaisaran secara bertahap telah ditekan dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, Jue Xianjian menang. Setelah 3 hari lagi, pecahan-pecahan prajurit kaisar telah ditekan dengan keras oleh pedang Jue Xian, dan pada akhirnya ditekan oleh pedang Jue Xian dan jatuh ke tanah tanpa melawan. Berdengung, Jue Xianjian tiba-tiba bergetar hebat, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti pecahan-pecahan prajurit kaisar, tetapi pecahan-pecahan kaisar tidak dapat melawan, mereka ditarik dekat dengan Jue Xianjian, dan akhirnya mereka berpegangan pada pedang Jue Xian. Pedang abadi mutlak akan menelan pecahan-pecahan prajurit kaisar. Melihat pemandangan ini, He Tu menjelaskan. Murong Yu hanya mengangguk, tanpa perasaan khusus tentang hal itu. Meskipun prajurit kekaisaran adalah pecahan, mereka hanyalah pecahan. Bagi Murong Yu, itu sama sekali tidak berguna karena dia tidak dapat menggunakannya untuk membunuh musuh, dan dia tidak perlu menggunakannya untuk memahami hukum kaisar abadi. Jika demikian,
mungkin juga akan ditelan oleh Jue Xianjian. Setidaknya, dia dapat mengendalikan pedang mutlak. Jika orang lain tahu bahwa Murong Yu dengan tenang menyaksikan pedang Jue Xian menelan pecahan-pecahan prajurit kaisar, dia mungkin akan bergegas membunuh Murong Yu dengan putus asa. Itu adalah pecahan prajurit kaisar, sesuatu yang bernilai 100 miliar urat abadi. Meskipun itu hanya sebuah pecahan, itu jauh lebih kuat daripada beberapa prajurit, dan bahkan dapat membuat Raja Peri menerobos ke alam Kaisar Peri. Dan Murong Yu ditelan oleh Jue Xianjian. Pemborosan. Namun, Murong Yu benar-benar tidak merasakan apapun. Bagaimanapun, pecahan prajurit kekaisaran tidak membutuhkannya untuk mengeluarkan harga apapun. Tidak hanya tidak akan merasa kasihan jika ditelan oleh pedang Jue Xian, begitu pedang Jue Xian dapat diperbaiki, Murong Yu terlalu senang untuk merasa senang. Aku tidak tahu apakah pedang absolut akan mencapai level kaisar setelah melahap pecahan prajurit kaisar. Murong Yu tersenyum. Kau bisa tertawa terbahak-bahak jika kau dapat mencapai level prajurit kaisar, Aku bahkan tidak memikirkannya. He Tu segera berkata tanpa ampun. Tidak buruk untuk bisa mencapai level raja dan prajurit. Aku juga puas, kata Murong Yu sambil tersenyum. Jika kamu memiliki seorang prajurit di tanganmu, selama kamu tidak bertemu dengan pembangkit tenaga listrik teratas di ranah kaisar, bahkan jika kamu bertemu dengan seorang kaisar, itu bukan tanpa kekuatan pertempuran. Namun, Murong Yu tidak pernah memikirkannya, bahkan jika dia memiliki seorang prajurit raja, apakah dia dapat mengorbankan seorang prajurit raja dengan kekuatannya saat ini?